pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk mendengarkan. Jadi kisahnya ini ada seorang YouTuber dari Indonesia. Awalnya dia itu selalu membuat reaction mengenai Malaysia, dari kuliner ya, makanan-makanan di Malaysia ini, dan juga jalan-jalan rayanya, dan juga segala budaya di Malaysia, terutama seperti apa sifat-sifat orang Malaysia, ya kan? Nah, dengan penasarannya dia datang ke Malaysia pemirsa. Dia nak buktikan sendiri bagaimana ya aslinya itu sifat-sifat orang Malaysia. Apakah sama seperti yang diceritakan di video-video yang selalu dia reaction? Nah, sekarang nih dia sudah balik pemirsa ke Indonesia. Pasti ada kesan-kesan yang paling tidak bisa dia lupakan semasa di Malaysia kan. Jadi saya nak dengar, tapi saya takkan dengar seorang. Saya nak ajak pemirsa untuk mendengar juga apa pengalaman dan juga culture shocknya selama di Malaysia. Seperti apa? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Dan hari ini tuh hari pertama puasa. Selamat berpuasa ya teman-teman, dan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tadi anak saya nangis. Oke teman-teman, hari ini itu kan kemarin itu sempet ya teman saya itu ke Malaysia. Dan sebelum datang ke Malaysia itu dia tuh udah jauh-jauh hari, berbulan-bulan itu dia tuh tanya karena baru pertama kali kan, dia penasaran, takut gak tahu jalan juga, dan serba khawatir lah gitu. Nah, dan orangnya itu sudah kembali ke Indonesia dengan selamat, alhamdulillah. Nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau bagaimana perasaannya setelah sampai di sana di Malaysia untuk pertama kalinya dalam seumur hidup, dan orangnya sudah ada di sebelah kita. Ya. Gimana Pak? Gimana di Malaysia? Gimana setelah cita-citanya kepengen ke Malaysia itu tercapai? Merinding kan? Merinding. Saya tuh ini cerita tapi nggak aku masukkan vlognya. Jadi ketika pilot itu bilangnya mau landing di Kuala KL ya, Lumpur, gitu. itu kan lihat di daratannya Malaysia itu, daratan. Wah, kuatnya baby nangis. Saya cerita aja merinding ini. Gak nyangka bisa nyampe di sini gitu. Kayak gini, kayak gitu ya. Bentar, mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf teman-teman ya, anak saya tengah nangis. Oke. Monggo dilanjut. Baby Nah, jadi kayak lihat, itu ya dia ya. Itu ya Malaysia itu ya. Ya Allah, aku mau sampai nih ya Allah. Terima kasih syukur gitu ya. Memang beda ya, mungkin orang kalau ke Malaysia untuk bekerja udah ya, memang tuntutan. Tapi orang yang dari dulu mendambakan keinginannya untuk ke Malaysia dan tercapai. Kayak beda, itu feel-nya lebih dapat. Iya. Feel-nya lebih dapat. Kayak kita kalau mengharapkan sesuatu terus bisa mendapatkannya, itu memang luar biasa. Tahu nggak, Cap? Saya tuh jujur aja ya, ini di vlognya Captain. Saya selama di Malaysia, saya selama menabung itu, kan pikirannya gimana ya nanti ke Malaysia. Cukup nggak uangnya? Kan saya gitu. sampai ke bawah mimpi. Serius tuh? 5 kali aku mimpi ke Malaysia. Ya Allah, sampai mimpi, sampai saya cerita ke istri saya. Ini ceritanya itu mimpi jadi nyata. Iya, sampai aku mimpi macam-macam pokoknya mimpinya di Malaysia itu. Kemarin itu Pak Johar, ini namanya Pak Johar. Bagi teman-teman di video Kapten yang belum kenal beliau, itu namanya Pak Johar. Itu sempat mengajak saya gitu. Tapi memang keadaan saya begini, jadi memang mohon maaf tidak bisa temankan. Apalagi saya kerja satu orang ini sekarang. Di warung itu. Iya, di warung itu ya. Nah, iya kemarin saya sering lewat kan di warungnya Kapten itu. Kok sering lihat Kapten terus gitu. Biasanya kan ada yang gantiin gitu loh, Cap. Jadi sekarang gimana kondisi warungnya? Saya jaga sendiri. Siang dan malam tuh saya jaga sendiri. Kalau ada waktu saya pulang untuk istirahat sebentar, nanti pergi ke warung lagi. Karena yang bantu-bantu kita jaga warung dulu itu orangnya itu mau nikah. Jadi tak
tak suruh cari kerja lain yang lebih baik gitu. Karena kebetulan yang jaga dulu kan keponakanku, jadi dia musara anak orang, jadi ya harus cari kerja yang lebih bagus sedikit lah dari segi segala-galanya, dari segi bayarannya atau segala macam. Terus ya pelan-pelan saya jaga sendiri. Nah, itu aja. Apakah dari situ juga pengaruh ke YouTube juga? Karena kan sekarang kan udah lama nggak upload juga. Sangat berpengaruh loh Pak, karena aku nggak punya banyak waktu. Terus sedangkan saya itu mau menonton videonya sampai yang di Malaysia itu sampai sekarang itu belum sempat loh. Serius. Nah, bagaimana mau sempat loh? Aku pulang dari warung itu terus capek, terus tidur sebentar gitu, terus kembali kerja lagi gitu. Aku nanti kalau ada waktu, kan sekarang ini alhamdulillah puasa ini saya jaga sendiri, tapi malam saja, siang nggak jaga. Jadi nanti tak coba reaksi sama Mbak Dia ya, karena aku sendiri itu antusias mau melihat bagaimana sampai di sana gitu. Banyak hal yang kejadian lucu sih kayak sana sih. Karena saya itu mau melihat ini kaget shock terapinya sampai itu. Apalagi ke Malaysia. Soalnya kalau aku di Surabaya aja aku dapat banyak shock terapi. Oh, kok gini ya di Surabaya kan gitu ya. Karena kan orang lain gitu. Dari daerah lain. Apalagi ini di Malaysia. Jadi saya mau nggak sabar ini sebenarnya, tapi nggak sempat gitu. Tahun kemarin kan jualan nasi lemak kan. Sekarang jualan apa? Di warung itu. Oh, di warung itu untuk sementara untuk bulan ini, untuk puasa ini memang nggak masak nasi lemak lah Pak. Soalnya istriku sendiri berhalangan kayak begitu kan, baru ada anak. Nanti kalau ada udah sedikit besar anaknya kan boleh dijagain orang, jadi boleh masak. Dan untuk sementara waktu untuk puasa ini kita hanya berjualan atau berniaga es di depan warung itu untuk berbuka puasa. Berarti puasa ini nggak jualan nasi lemak dulu? Belum sempat ya? Ya belum. Dan kita pelan-pelan. Oke, dia sudah tanya-tanya ke saya nih. Saya mau tanya-tanya banyak banget ini. Sama sampean. Gantian. Bener nggak yang saya bilang kemarin waktu sampai tanya-tanya di Malaysia itu bagaimana? Malaysia bagaimana? Saya bilang itu jalannya itu enak banget. Iya, betul. Istri ya. Iya kan? Saya nggak bohong. Saya nggak munafik ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Apalagi kendaraan transportasi umum di sana itu rasanya tuh halus gitu. Iya kan? Saya sangat nyaman banget dengan transportasi sana. Sangat. Dia kalau bawa entah itu memang kualitasnya bagus gitu. Jadi enak, halus gitu, nyaman banget. Ini bukan mau melebihkan cerita, bukan ini. Tapi itu yang memang kita alami kalau di Malaysia gitu. Iya. Saya nyampe di bandara, terus kan saya itu naik bus, naik bus sekarang, teman-teman. Dia sudah tahu satu perkataan panggilan untuk bis. Kalau di sini kan bis, di sana itu bus. Iya, memang tulisannya kan artinya bus kan, BAS kan. Pernah ini nggak kayak, loh kaget kok bus itu apa? Sempat bingung. Iya, memang banyak perkataan-perkataan yang baru sih. Saya belajar dari situ. Bus. Sekarang kan perkhidmatan. Itu kalau sini kan pelayanan kan. Iya. Kan. Ngomongnya sekarang kan. Look at Malaysia kan. Itu tapi unik sih, Gap. Saya suka banget. Nah, ini gini, Gap. Boleh cerita ya? Ya, silakan. Ini ketika saya mendarat itu kan di sana nggak kenal siapa-siapa. Nah, sebelum berangkat ke sana itu tanya-tanya kapten. Kayak di sana itu bagaimana. Ya, seperti itu. Yang penting ya udahlah, saya berangkat kebetulan sama teman saya aja 2 orang. Sama teman. Awalnya kan rencananya sama istri sama anak, tapi kayak saya total semuanya. Banyak habisnya. 10 juta kan. Berapa? 10 juta. Waduh. Ya masih belum cukup lah ya, mungkin insya Allah rezeki yang akan datang bisa aja lah. Ya jadi bawa uang pas, tapi ya pokoknya cukup lah di sana. Nah sampai di KLIA, saya itu naik bus di sana. Naik bus yang 15 ringgit itu dari KLIA ke KL Sentral. Dia tahu KL Sentral ini. Sebelumnya itu Cap, saya itu belajar dari Google. Jadi Google Map tuh selalu mau sini, nyampe sini, naik apa. Kan itu sudah dimudahkan tuh. Menuju, jadi naik LRT menuju Gombak, itu kita arah ke Gombak itu stasiun apa aja.
kita mau mencoba nasi ini, makanan ini turun di stasiun mana itu udah kelihatan semua. Saya belajar di situ. Otodidak. Otodidak. Ya di situ memang saya belajar sama istri. Istri saya banyak berjasa di trip saya selama di Malaysia karena sebelumnya tuh membuat jadwal, schedule. Hari ini di sini, hari ini. Karena apa, Cap? Kalau saya di sana datang, kita mau kemana? Malah bingung kan? Kehabisan waktu. Di sana cuma 3 hari sih, Cap. 3 hari sebenarnya. Iya sih. Aku nggak tahu sih. Ya saya tahu sendiri kan, Cap. Saya kan kerja di Yayasan Ismar Al-Mustaqim, bantu adik-adik yatim. Nah, 1 bulan itu cuma dapat cuti dua kali. Ya, setahun 12 kali, cuma 1 bulan maksimal 2 kali. Saya itu nggak bisa bayangin sampai di sana itu pasti kayak Iya. begini. Nah, saya itu, gimana nih? Gimana? Pasti, apalagi sama temennya. Bingung ya kan? Apa pakai bahasa Jawa? Yuk apa ini? Arah lagi. Saya tanya gitu. Tapi alhamdulillah, Cap, di sana dimudahkan karena bahasanya nggak jauh beda. Iya. Masih kita paham gitu. Saya itu nggak berhenti berdoa, Pak ya. Saya itu kepingin banget ke sana itu sama sampean gitu. Semoga ya. Ya, saya padahal awal pertama ke Malaysia itu sama kapten biar itu, tapi ya kondisi memang belum memungkinkan. Ya saya berdoa tapi nggak tahu lah sampai kapan kita itu bisa bersama ke sana sama-sama gitu. Seru kayaknya, Cap. Seru soalnya gini. Pasti seru nih. Apa ini? Mungkin sampean itu kalau sama saya ini, sama saya itu mungkin banyak tempat yang boleh dikunjungi. Soalnya bukan mau sombong juga sih. Soalnya ini saya tuh tahu banyak tempat di sana gitu. Banyak tempat gitu. Sampai di Johor, Malaka, di negeri Sembelan. Jadi nanti kalau seandainya itu sampai mau ke sana gitu, Cap saya mau ke sana, saya boleh hantar. Seolah-olah itu saya boleh jadi tour guide-nya gitu. Begitulah. Jadi nggak bingung-bingung amat gitu. Mantap lah ya. Oke, untuk pertama kan sampean itu pasti kaget banget. Shock terapinya itu terasa langsung begitu sampai itu, bahasanya kok gini, ini bis, pas perkhidmatan ini apa, itu sudah. Yang kedua, soal pemandangan. Ya, pemandangannya itu kan kemarin saya bilang bersih atau apa gitu. Itu saya bohong nggak? Nggak sih. Di jalan-jalan raya itu rapi, bersih gitu. Saya lihat langsung. Sampai lihat langsung. Selama saya kan di pesawatnya nggak tidur. Berangkatnya kan pagi banget, jam 3 saya di bandara. Nyampe di KLIA 2 itu sekitar jam 9. Naik bus kan pasti ngantuk semua. Teman saya tidur, saya nggak. Saya benar-benar ngantuk sebenarnya. Tapi saya tuh pengen tahu pemandangan langsung. Ketika dari airport menuju ke bandara, bandara ya. Kota Kuala Lumpurnya itu kelihatan, gila, cakep banget. Cakep ya? Iya, memang penataan kotanya keren banget. Rapi, bersih kan? Iya sih, jalanannya bener-bener ketata rapi gitu. Jadi di situ saya nggak bohong ya? Enggak sih. Tidak melebih-lebihkan cerita kan? Ya awalnya kapten kan cerita seperti itu. Ya bukan, saya nggak percaya, bukan, cuma mau lihat langsung. Iya, gitu loh. Akhirnya saya langsung lihat langsung, seperti ini ternyata. Ternyata bener gitu sih, ya? Bener sih ya. Udah gitu. Selama ini kan sampean selalu nih bikin reaksi makanan dari Malaysia, itu kan di sini. Iya. Kadang-kadang ada orang yang jual itu orang Indonesia juga. Terus sampean ke sana nih, merasakan air tangan orang Malaysia sendiri. Bagaimana? Apa yang sampean rasakan? Beda. Yang pertama kali sampean rasakan itu makanan apa sih? Nasi lemak. Nasi lemak. Itu memang gini ya, saya sengaja nggak makan. Padahal di bandara kan banyak makanan. Saya bisa makan. Saya sampai bandara itu lapar banget. Saya bisa makan di bandara. Jangan, mahal banget. Betul. Ya, salah satunya. Kita baru sampai salah satu udah mahal. faktornya. Maksudnya itu mahal. Biarlah saya itu merasakan makanan, ya makanan benar ya, bukan jajanan ya. Makanan di Malaysia itu nasi lemak dulu. Meskipun itu makanan makan. Ya, sering saya makan, dan tempat ini tuh ini sih banyak turis. Bukan saya tuh cari yang nasi lemak ini di pinggir jalan, tapi yang turis di nasi lemak Wanjo itu, Kampung Baru. Oh, di Kampung Baru. Ya, saya merasakan di situ. Kalau di Kampung Baru saya tahu. Ya, situ. Tapi kalau yang di Wanjo itu saya nggak tahu. Nah, situ di nasi lemak, dan itu nyampe di Kampung Baru, kita kan estafet backpacker. Ya udah. Serius? Iya, Gap. Saya itu boleh nggak saya cerita urut nih? Iya, nggak apa-apa. Dari KL Sentral kan, kita kan bawa koper.
kita mau check in itu masih nanti sore, jadi kita masih nyampe di siang situ kan. Nggak mungkin kita bawa ini sambil ngevlog ini kan. Saya taruh di koper KL Sentral. Tapi keren banget sih. Saya pertama kali ini ternyata gitu. Penitipan lokernya itu otomatis kan. Serius? Iya, aku jadi sendiri nggak tahu dulu ini. Terus pilih warna, terus scan wajah, habis gitu lokernya buka. Oh serius? Iya, terus langsung dimasukkan, masuk, tutup. Nanti saya tanya, alhamdulillah ada petugasnya, dia standby. Untung, kalau enggak saya kebingungan. Awalnya tuh, loh ini gimana? Kan self service kan, self service tuh. Terus tanya, nanti kalau ambil tinggal nomor HP, terus warna yang kamu sukai, terus tek langsung buka. Tek. Wow, keren ya. Belum tahu saya ini. Ya, otomatis keren memang sih. Keren sih. Itu di KL Sentral aja apa tersedia di banyak tempat? Yang saya tahu cuma di KL Sentral. Mungkin nggak tahu lagi sih. Mungkin kalau teman-teman tahu tempat-tempat penitipan barang itu kalau tersedia di banyak tempat itu boleh komen ya. Soalnya saya sendiri juga nggak tahu. Terus gimana merasakan makanan yang dibuat oleh air tangan orang Malaysia sendiri di Malaysia sendiri? Bagaimana? Beda sih. Beda banget ya. Beda. Hanya karena gini, Gap. Mungkin perbedaannya dari tingkat kepedasan. Contoh sambal ya. Kalau waktu saya rasa waktu itu pertama kali mungkin kebetulan di Wanjo itu, nasi lemak Wanjo itu dia nggak pedas. Banyak komen dari teman-teman di YouTube saya itu mungkin di tempat lain ada yang lebih pedas dari situ, karena itu kan Wanjo itu banyak turis mancanegara yang karena turis kan nggak suka pedas. Dari kan saya ada jual nasi lemak juga teman-teman. Dari awal saya jual nasi lemak itu memang kan saya bahas sambal. Sambal saya ini udah memang berbeda karena saya mau menyesuaikan request orang di sini. Jadi ya pasti beda gitu. Iya. Cuma untuk nasinya ya, bukan untuk memuji nih ya. Cuma ini saya bilang di vlognya Kapten nih. Untuk kewangiannya, wangi nasinya itu hampir sama kayak Kapten. Serius? Serius. Wow. Ini jujur bukan untuk saya untuk mengatakan merendahkan atau melebihkan enggak, tapi kenyataan wanginya itu hampir sama kayak Kapten. Waktu kita makan malam-malam itu, nah itu baunya sampai masih di pagar luar itu sudah bau. Iya, kayak berderai gitu. Terus apa? Kalau sampai makan di tempat lain gimana? Di tempat ya, yang lain ya kurang sih, kayak nasinya dia agak kadang menggumpal, maksudnya nggak berderai gitu sih. Kayak seperti kita dulu waktu masa belajar gitu. Oh ya mungkin ya kayak nasi saya waktu pertama nasi lemak masak nasi itu. Ya nasi lemak itu. Ya seperti. Apa ini pertama kali saya belajar masak nasi lemak juga begitu. Jadi itu soal makanan. Ya alhamdulillah. Ini satu rezeki juga kita boleh memasak yang hampir menyerupai original. Iya. Terus dari 3 hari itu sampai kemana aja Pak? Saya kalau untuk tempat ya, tempat sampai Genting Highland aja. Sekitarnya Highland. Iya. Genting Highland. Nah, Highland. Biasa orang Surabaya. Highland. Genting Highland. Itu sebelum berangkat ke Genting itu saya makan nasi kerabu di Danau Kota. Oh ada. Danau Kota itu aku pernah makan di situ nasi kerabunya. Itu akhirnya warna apa? Biru? Iya yang biru. Itu orang Kelantan. Namanya nasi kerabu Borhan. Saya langsung ketemu sama ownernya dan baik banget orangnya. Itu sampai bilang di sini berapa hari gitu. Cuma 3 hari. Kalau lebih di situ saya ajak ke Kelantan. Tapi diajak. Karena kan waktu saya terbatas. Ya. Iya, kalau seumpama kita seminggu mungkin diajak sama beliau. Karena beliau mau pulang kampung lah. Tapi kan teman-teman, mohon maaf kalau saya ini salah ya. Kebanyakan yang jual nasi kerabu itu orang Kelantan dan rata-rata rasanya itu begini. Enak banget sih. Ini mungkin. Wah, itulah biasanya kan berawal dari reaction mengenai kebudayaan Malaysia, kuliner, dan juga sifat-sifat kebiasaan orang Malaysia sehingga beliau ini penasaran dan memberanikan diri untuk datang langsung ke Malaysia. Padahal di Malaysia ini dia tidak kenal siapapun, tapi rasa nyamannya itu dan merinding katanya ya, sewaktu pesawatnya itu mau landing itu dia merinding melihat, wow,
aku udah sampai nih di Malaysia, nggak sangka dia, ya kan? Jadi poin-poin yang kita dapat di sini, jika kita merasa penasaran dan tidak percaya dengan apa kata orang, itu jangan langsung kita berasumsi dan membuat opini sendiri, terjun langsung ke negara itu ya. Kita lihat sendiri bagaimana keadaan di sana, rasakan ya kan, bukan langsung kita mempercayai hal-hal yang tidak benar. Tapi saya salut ya dengan beliau yang memang sebelum datang ke Malaysia pun dia sudah membekalkan diri dari bagaimana mau sampai ke sini ya, mana kedai-kedai makanan yang mau dia datangi begitu. Jadi ini benar-benar backpacker benar ya kan. Dan satu lagi yang saya baru dengar ya pemirsa, ternyata ada ya loker tempat penyimpanan barang di KL Sentral yang hanya scan muka seperti itu, canggih sekali ya. Jadi pengen tahu saya ya kan, di mana itu. Setahu saya kalau loker-loker untuk penyimpanan barang itu di sini tuh yang selalunya ya loker besi biasa, masukkan koin. Tapi ini ada nomor handphonenya ya, terus kode warna yang kita suka, scan wajah, itu sangat hebat sekali ya. Saya rasa di Indonesia juga belum ada ya. Apakah sudah ada? Nah, kalau ada tolong dijawab ya teman-teman di Indonesia. Macam saya dulu lah, saya nggak pernah berpikir bisa bekerja di Malaysia. Ternyata ya kan sampai juga di sini sehingga bisa lagi menikah dengan orang Malaysia. Ya kan, kita nggak tahu takdir ya kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Itulah kisah pengalaman dan juga culture shock yang beliau alami semasa di Malaysia. Cukup menarik ya, dan banyak sekali inspirasi yang bisa kita tangkap dari perbincangan mereka ya. Dan kita tahu ya Kapten Ipan Nupik ini dah lama dia berniaga nasi lemak, dan beliau juga belajar dari Malaysia, orang Malaysia, sebab ya dulu juga Kapten Ipan Nupik pernah datang ke sini kan. Dan untuk pengetahuan pemirsa juga tadi ya, kalau tidak silap katanya air tangan ya, itu kan di Indonesia kan banyak juga ya ramai yang meniaga makanan-makanan Malaysia. Ternyata tidak sama dengan air tangan orang Malaysia sendiri. Begitu. Jadi teman-teman di Indonesia yang nak liburan ke Malaysia jangan tunggu lama-lama, sebab di sini banyak sekali tempat-tempat yang patut kalian kunjungi. Oke, jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih, bye-bye.